Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Bantu Kreatif. Untuk hari ini saya akan menyebarkan dua video, dan untuk video kali ini membahas dan mengomentari yaitu tentang Mas Wapres atau Mas Gibran atau Wakil Presiden kita, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang belakangan ini telah ramai dibicarakan di banyak media sosial, yaitu tentang pemakzulan. Nah, di dalam ramainya berita-berita itu, nah ini Mas Wapres ini, nah ini lagi kunjungan kerja, yaitu di Jawa Timur, tepatnya di daerah Banyuwangi. Nah, dan ini sangat menarik dan sangat seru sekali karena apa? Nah, ini Mas Wapres ini di dalam perjalanannya menuju Jakarta ke Banyuwangi ini, nah ini Mas Wapres ini menggunakan yaitu sebuah pesawat terbang. Nah, dan Mas Wapres ini tidak menggunakan pesawat yang eksekutif atau yang elit atau yang wah sangat luar biasa sekali. Ini ya, Mas Wapres ini menggunakan yaitu pesawat angkatan udara. Nah, kalau nggak salah ini ya sejenis Hercules ya. Dan untuk pembahasan kali ini, nah ini ada video hiburan. Nah, ini yang video yang pertama, nah ini dari teman kreator kita yaitu Pak DWW Jawa Istimewa ini. Nah, ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Oke, teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Gas. Kopi lur. Iya, siap. Pulang kerja macul sawah sampai nggak ngurusin anakku Tifariatun. Ada informasi Gibran sibuk, ya kan? Iya. Kunjungan ke daerah-daerah pakai pesawat TNI Angkatan Udara, mantap. Ya ora, ya kan? Iya, nggak pakai eksekutif, nggak pakai Garuda first class, nggak pakai, tapi pakai pesawat TNI Angkatan Udara. Bijak, ya kan? Kalau sampai ngomong numpang pesawat TNI AU lagi, takut. Ada yang berani ngomong numpang pakai pesawat TNI Angkatan Udara? Iya. Tak sentil mental menyaman ya, lagi adem cangkem melek temen. Saya terus Mas Gibran, tenang, masyarakat Indonesia banyak yang dukung. Gimana dengan isi video Pak Dewi ini? Nah ini untuk antisipasi kedepannya ini ya. Nah, takutnya jadi omongan. Nah, pastinya ini akan jadi bahan framing bagi mereka yaitu tentang Bapak Gibran ini atau Mas Wapres ini untuk kunjungan kerja, meskipun kunjungan kerja ini di mana saja atau di daerah mana saja, menggunakan alat transportasi apa. Nah, ini pasti kedepannya nih ada framing nih. Dan selain untuk video ini, nah untuk video selanjutnya ini pasti ada sangkut pautnya dengan video yang pertama, yaitu tentang Mas Wapres. Nah, yang kemarin ini di acara atau rapat paripurna DPR, nah ini tidak ada pembacaan yaitu tentang surat petisi yaitu dari para mantan purnawirawan yang akan memakzulkan Gibran. Nah, dan untuk video kali ini atau pembahasan tentang pemakzulan Mas Gibran ini, nah ini akan dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita yaitu Opung Parkilak. Nah, tentunya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa tentang video ini. Nah, ini tentunya video-video ini, nah, ini atau celetukan atau cubitan bagi mereka-mereka. Tentunya mereka-mereka ini akan merasa panas ini ya tentang pembahasan kali ini. Nah, ini kalau menurut saya ini sangat bagus dan sangat menarik sekali untuk kita lihat dan kita tonton. Supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, tolong teman-teman tontonlah sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke, mari kita lihat dan kita tonton videonya, gas. Kenapa Pak Jenderal batuk? Pak Jenderal lagi batuk-batuk. Kenapa Pak Jenderal batuk? Kalian tahu kenapa Pak Jenderal batuk? Ternyata surat pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang ditulis oleh Forum Purnawirawan tidak dibacakan di rapat paripurna DPR.
Makanya Bapak Jenderal sana batu-batu. Surat dari para purnawirawan TNI, ini para senior nih ya, TNI yang mengirim surat mendesak pemakzulan ke DPR, MPR, maupun DPD, ternyata sama sekali tidak disinggung di situ ya, apalagi dibacakan. Hari ini rapat paripurna itu cuma punya satu agenda tunggal, yakni pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Jadi ini hanya semacam formalitas memulai membuka masa persidangan ini ya, masa persidangan berikutnya ini. Pede banget sih Pak Jenderal. Mau 1000 di situ tanda tangan Jenderal. Kalau memang tidak ada tindakan pidana, tidak ada celah, tidak ada tindakan pengkhianatan terhadap negara yang dilakukan oleh Bapak Gibran Rakabuming Raka, tidak akan jalan itu barang. Sok yakin. Kalian tahu nggak kemarin ya kan? Tadi malam itu ya Hersubuni Point, setelah itu Rocky Gerung, setelah itu ya apalah namanya channel-channel anti pemerintahan. Mereka bilang apa? Ya sedang bersiap-siap menunggu surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dibacakan. Ada yang bilang lagi, bagaimana nasib Rakabuming Raka besok ya? Ada yang bilang lagi, ya Gibran sekarang lagi was-was. Ada yang bilang lagi, menanti kehancuran Gibran. Ternyata mimpi mereka ya hancur. Ternyata rapat paripurna hari ini hanya membacakan pidato tunggal dari Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR. Ini semua biar tahu kalian, channel-channel ini dan juga tokoh-tokoh garis kiri dan juga yang termasuk ke dalam anggota purnawirawan sedang harap-harap cemas. Datang Rocky Gerung, ya kan? Apa dibilangnya, ya kan? DPR sudah selesai reses, siap-siap bagaimana menentukan nasib Gibran besok. Hei, udah berapa kali tembakan memeleset Rocky Gerung, Profesor Abel-Abel? Sebanyak kali saya mau prediksimu, bahasamu aja yang cantik, tapi hasil prediksimu nggak ada yang jitu. Lebih bagus kok daripada kau memprediksi ya apa namanya kejadian-kejadian politik, lebih bagus kau prediksi nomor togel. Kalau meleset nggak malu kau, karena kalau nomor togel itu ya banyak itu yang meleset, nah nggak malu mereka. Nah ini malulah kau, alah. Semua channel-channel itu apa dibilangnya? Ada satu lagi tembaknya si Rocky Gerung mengatakan apa? DPR masuk angin. Masuk angin katanya DPR gara-gara tidak dibacakan surat pemakzulan. Lapet. Aku yang tadinya mau istirahat biar tahu kalian, besok aja lah aku ngonten. Tiba-tiba begitu ku baca biar tahu kalian berita, menggelora jiwa muda aku biar tahu kalian. Pak Jenderal, diam-diam dulu Pak Jenderal. Pak Jenderal susun strategi yang baru dulu Pak Jenderal ya. Kayaknya strategi ini kurang jitu Pak Jenderal. Aku sudah bilang dari kemarin, Bapak Prabowo diam bukan artinya Bapak Prabowo setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan. Diam itu dia sedang berpikir bagaimana cara mematikan langkah-langkah orang ini dengan cara senyap. Bapak Prabowo itu duluan Pak Sunarko duluan itu Danjen Kopassus daripada Bapak. Jadi udah tahu dia ya kalau masalah taktik, masalah gerilya, masalah serangan senyap lebih menguasai Bapak Prabowo daripada kau. Jadi sekarang begini terlalu gampang. Tuntutan kalian mau dijawab begitu aja terlalu gampang. Sekarang begini Wak, ya ini adalah pertaruhan. Kalau memang ini dibacakan ya surat pemakzulan yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan, maka rakyat akan bersatu, akan mempertanyakan dan akan turun ke jalan menanyakan bagaimana keseriusan DPR mengenai RUU perampasan aset. Nah itu makanya gue bilang ya daripada ngamuk rakyat lebih bagus ini diabaikan aja nih.
Ya kemungkinan entah kemungkinan besar kemungkinan kecil, mungkin RUU perampasan aset itu akan dibahas saja. Kalau masalah eksekusi nggak tahu, masalah disahkan nggak tahu, ya dibahas saja. Tapi yang penting ini selesai dulu ya. Ya udah saya masalah pemakzulan ya. Udah, ya ILC nggak usah bahas-bahas lagi. Rakyat bersuara, jangan ku tengok lagi kalian bahas-bahas. Tapi kalau orang ini pasti yang diundang siapa lagi? Ray Rangkuti, Rocky Gerung, Refli Harun, Sunarko, iya kan? Yang mereka bahas apa? DPR masuk angin. Sekarang mereka mempermasalahkan DPR. Sekarang begini, iya kan? Sedangkan dari kemarin pun juga tidak ada satupun ya partai yang antusias untuk merespon surat pemakzulan Bapak Gibran Raka Buming Raka ini selain dari PDIP. Nah masalahnya sekarang PDIP pun juga sudah kasih PHP. Nggak ada yang interupsi. Ketua DPR-nya saja dari PDIP. Nggak ada nyenggol-nyenggol dikit pun surat pemakzulan. Nah inilah kalian ini, kan begitu ya. Kalau segala sesuatu tidak sesuai dengan harapan kalian, itu artinya apa? Berarti ada permainan, itu aja bahasa kalian. Berarti ada deal-dealan, itu aja bahasa kalian. Logika pakai, logika. Jangan terlalu lama hidup di dalam halusinasi, dan jangan terlalu lama tidur di dalam imajinasi. Sehingga hal-hal yang berbau dengan rekonsiliasi bersama fikinisasi, termotivasi, inspirasi dengan nasionalisasi, patriotisasi, dan juga mutualisme, simbiosis, parasitasi. Fikih. Kalau kalian nggak ngerti bahasaku ini, cari di kamus. Atau tanya sama si Vicky. Bukan Vicky Himpong, Vicky Prasetyo. Ya, itu dia. Jadi sudahlah ya. Jadi ini kalau aku bilang ini sudah close ya, sudah close. Tapi channel-channel yang kontra pemerintah akan mengangkat ini lagi supaya apa? Supaya memancing emosi masyarakat, golongan mereka supaya apa? Supaya dapat view bulan depan gajian dari YouTube. Nah, aku bilang sama kalian ya. Untuk masalah pemakzulan Bapak Gibran ini, Wapres ini sudah clear, sudah selesai. Kan begitu? Sudah tutup buku. Kan begitu? Nah, sebentar lagi masalah ijazah palsu yang ditudingkan kepada Bapak Jokowi. Berarti artinya apa? Ini tanda-tanda bahwa itu juga sebentar lagi tutup buku. Tutup buku. Close the book. Udah nggak ada harapan, Nope. Pusing Pak Jenderal pusing ya. Iya kan? Mereka mengatakan udah Pak Jenderal lo tanda tangan. Udah aku bilang mau 1000 jenderal pun juga nggak peduli. 1000 jenderal. Kenapa rupanya? Iya kan gitu. Sekarang adakah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gibran, tindakan pidana berat, korupsi, gratifikasi, ataupun juga yang berbau dengan pengkhianatan negara? Yang mengkhianati itu kalian sebetulnya. Kenapa? Ya, sudah jelas-jelas bahwasanya Bapak Prabowo Gibran satu paket, sudah dipilih rakyat secara konstitusi, terpilih oleh rakyat dan sudah dilantik ya. Nah, kalian mengingkari bahwasanya Bapak Gibran sebagai wakil presiden, itu artinya apa? Kalian sedang berusaha mengkhianati konstitusi. Enak aja. Membawa ini ke DPR. Siapa rupanya kalian? Udah jelas ya bahwasanya Forum Purnawirawan ini tidak mewakili seluruh purnawirawan yang ada di Indonesia. Enggak. Makanya kalau Bapak Trisno ini agak selamat ini karena apa? Karena surat pemakzulan yang terakhir, yang kedua ini nggak ada tanda tangannya. Dari situ aja sudah bisa kulihat. Kenapa Bapak Trisno tidak ada tanda tangan? Apakah dia ini maju salah mundur salah? Ya. Dia takut nanti maju kena mundur kena. Lebih bagus aku berhenti di tengah jalan. Mantap Bapak. Pung, dia sebetulnya masih ikut beliau Pung, cuma nggak ikut tanda tangan aja. Itu cerita lain lah itu. Yang penting
sebuah surat atau dokumen itu sah ketika ada yang menandatangani, berarti itu pelakunya. Kalau cuma katanya ikut, katanya iya, katanya setuju, enggak. Yang siapa menandatangan? Aduh, beri tepuk tangan dulu pada anggota DPR RI dari semua fraksi, dari semua partai. Kau bilang sekarang DPR ya, Bung, tergantung situasi. Senang kali aku lo, betul. Puas kali aku ngetawai kalian. Ya kan? Dari kemarin biar tahu kalian, tidak ada satu partai pun, tidak ada satu tokoh politik pun, tidak ada satu fraksi pun yang tertarik dengan surat pemakzulan ini. Udah ku bilang sebetulnya, iya kan? Permasalahannya ini kecil, toanya aja yang besar. Kecilnya sebetulnya ini, toanya aja besar dan di mana-mana. Iya kan, podcast sana mereka hadir, podcast sana mereka hadir, TV sana mereka hadir. Apa dengan banyaknya podcast dan banyaknya tampil di TV, maka itu akan meyakinkan bahwasannya akan berjalan dengan lancar? Tentu tidak. Menseret. Aduh. Tapi kalau kurasa sebetulnya mereka ini udah tahunya sebetulnya kalau surat pemakzulan ini bakal ditolak, ya kan begitu. Cuman mereka ya iseng-iseng berhadiah. Mana tahu menang, mana tahu dijawab, mana tahu dibacakan. Semangat kali, Pung. Padahal kau lagi batuk, Pung. Ora urus. Lupa aku pakai kumis. Baru udah batuk kali aku lo. Nggak apa-apa lah. Aduh. Ya, jadi Bapak Gibran, ya, seperti yang kami sampaikan, sebagian besar rakyat bersama dengan Anda. Mantap. Itu makanya aku bilang, Roy Suryo. Setelah itu Tipa, Egy Sujana, setelah itu siapa lagi, Rismond, Rizal Fadila dan lain-lain, ya. Ini adalah tanda bahwasanya kalian gak akan lepas. Gak bisa lepas lagi kalian. Udah mau dekat waktunya. Sakit hati, bikin sakit hati. Aduh. Ini semua udah membayang-bayangkan ini, ya kan? Calling-callingan lah ini antara Forum Purnawirawan dengan grupnya si Panci. Woi Panci, kayak mana lagi itu? Gak dibacakan surat pemakzulan. Datang si Panci, Bang, gak usah dulu diganggu, kami pun lagi suntuk ini. Panci, kenapa kau yang suntuk? Surat kami yang ditolak. Kok surat kami yang ditolak, kok jadi kau yang suntuk? Kami biasa aja tuh. Datang si Panci menjawab, Mas, ya udah jelas ini tanda-tanda loh, Mas. Kalau sudah gagal di sana, apalagi di sini, Mas. Kalau Mas enak, nggak dapat sanksi hukum, lah saya sama teman-teman udah pasti ini, Mas. Tinggal nunggu panggilan dari Polda, Mas. Sekarang yang jadi masalahnya apa? Tenang aja kau, ya, pokoknya tenang aja kau. Masuk ke Polda kau, ya kan? Setiap minggu mau datang pun kami mengunjungi kau. Kami bawa pun wayang. Biar ada kesibukanmu di situ. Wah lah Mas, iki serius loh Mas, bawa wayang ya. Makanya aku bilang sama kau, ya, selain wayang, bikin dulu baju sablonanmu, bikin yang baru dulu. Kau kan kreatif kalau untuk masalah kayak gitu, Roy Suryo. Aku tidak bisa mikir, Mas. Otakku buntu, Mas. Aduh, ya kan, udah gini lah Roy Suryo. Ini kuliah ini memang udah gak lama lagi nih kalian, Mbah, betul. Bikinlah strategi baru, cari strategi baru. Strategi apa lagi, Mas? Udah mentok iki, Mas, mentok. Wis mentok iki, Mas. Datang di seberang. Tit. Loh, Mas. Aku perlu diskusi loh, Mas.
Masalah rokok, Mas. Loh, Mas, aku kok ditinggal sendiri loh, Mas. Mas, loh, lebih iki, Mas. Malah, Mas. Sendirian kalian, sendirian. Kalau yang forum TNI ini nggak ada sanksi pidana kalian ya. Ya, begitu. Coba perhatikan kalian. Kemarin sudah kusinggung ini ya. Masalah Indonesia Gelap, masalah petisi, dan juga masalah penolakan revisi Undang-Undang TNI. Kan begitu. Marcella Santoso sudah mengaku bahwasanya dia mendanai ya para buzzer-buzzer untuk menciptakan konten-konten negatif. Kan begitu ya. Jadi dari sini pun juga biar tahu kalian, ini menjadi pusat perhatian daripada TNI, kan begitu. Apalagi Bapak Prabowo, jangan kalian kira Bapak Prabowo tidak pantau semuanya. Dia panggil itu Panglima TNI, brother, manggil brother, iya kan? Itu tolong dulu itu, urus dulu itu kayaknya memang ada di balik orang ini. Itu yang mengenai petisi 8 itu kayaknya coba cari dulu. Aku pokoknya tolong amankan dulu, jangan sampai pemerintahanku dan pemerintahan Prabowo Gibran diganggu. Panglima TNI telepon Kapuspen, ya kan, Bapak Kristomei Sianturi datang langsung ke kejaksaan. Ini artinya apa? Artinya beliau serius ya untuk menjaga pemerintahan ini berjalan dengan aman. Makanya mulai dari pendana, dalangnya, aktornya, dan juga kejadiannya ya, ini semua menjadi catatan penting bagi Bapak Prabowo. Jadi mentang-mentang banyak senior di forum Purnawirawan itu jadi manut-manut Bapak Prabowo. Tidak. Aku sudah katakan sama kalian, Bapak Prabowo itu seorang prajurit. Beliau tidak akan pernah mengingkari janjinya bahwasanya yang pilih Gibran bukan Bapak Jokowi, yang pilih Gibran bukan relawan, tapi saya yang pilih Gibran. Sekarang aku tanya dulu sama kalian ya, kalian mau memisahkan Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo, kalian harus ingat sejarah ya. Kalian ada beberapa senior Bapak Prabowo. Ketika Bapak Prabowo dipecat, kemana kalian? Kemana kalian? Tapi ketika Bapak Prabowo ya bisa dikatakan dia direndahkan, dia terhina, dia dipecat, dia disingkirkan ya. Pada saat yang bersamaan dia bersaing dengan Bapak Joko Widodo. Akhirnya apa? Bapak Joko Widodo rangkul beliau. Ya, ketika Bapak Jokowi jadi presiden, mengangkat beliau menjadi Menteri Pertahanan. Dia mengatakan apa? Di sini saya direndahkan dan di sini juga derajat saya ditinggikan oleh Bapak Joko Widodo. Iya. Kalian kemana? Tidak ada lebih besar jasa kalian daripada jasa Bapak Joko Widodo terhadap karir politik, karir militer, dan juga terhadap perjalanan dari Bapak Prabowo. Enak aja begitu jadi presiden mentang-mentang militer ya, mentang-mentang satu seragam. Nggak bisa. Maaf ya, aku bukan bawa-bawa militernya, bukan oknum ya. Itu dia. Aku sudah berkatakan, aku terlalu yakin bahwasanya Bapak Prabowo akan menjaga Bapak Gibran tetap bekerja dengan aman. Buktinya apa? Hari ini Bapak Gibran masih di Banyuwangi kan? Bapak Gibran kunjungan kerja di Banyuwangi, sementara forum TNI forum Purnawirawan lagi begini. Rosriel gini-gini. Iya kan? Yang satu lagi melintir-melintir kumis. Dilihatnya lagi berani Banyuwangi. Itu dia, ya kan? Apalagi Banyuwangi itu kandang banteng. Di sana suara Bapak Prabowo Gibran, biar tahu kalian, kasih tahu sama kalian, Bapak Prabowo Gibran di suaranya di Banyuwangi sekitar 76%, makanya Banyuwangi itu spesial. Dan bagi Bapak Joko Widodo juga Banyuwangi itu spesial karena apa? Ternyata di Banyuwangi ada satu patung Bapak Joko Widodo dibangun di Banyuwangi. Wah, luar biasa. Tanah Karo ada, Mandalika ada, di NTT ada, di Banyuwangi juga ada. Mantap Banyuwangi, luar biasa.
Beruntunglah saudara-saudaraku yang tinggal, lahir, dan kampung halamannya di Banyuwangi. Banyu air wangi itu harum, ya. Begitu harumnya, begitu wanginya nama tersebut, begitu jugalah harumnya bangsa ini. Oleh karena apa? Oleh karena Bapak Prabowo Gibran, ya, itu kalian teman-teman yang dari Banyuwangi menjadi salah satu, ya, daerah yang punya andil untuk kemenangan Bapak Prabowo Gibran. Wah, Luar biasa. luar biasa. Bung Parmila, kau pindah aja lagi Banyuwangi. Udah ada yang ngajak aku biar tahu kalian. Udah ada yang ngajak aku, Mas Engki. Mas Engki dari Banyuwangi Official. Video call lah kami biar tahu kalian. Pung, lihat dulu Pung, cantik kali di sini kan. Wih, cantik kali tuh Mas. Berapa tanah di situ? Murah Pung, sekian katanya. Iya, murah kali. Kan begitu, kubandingkanlah sama harga tanah di Tangerang. Di rumah di Tangerang biar tahu kalian, harga tipe 36 rumah tipe 36 harganya 500 juta. Sementara 500 juta kalau dibawa ke Banyuwangi, itu bisa beli 5 petak sawah. Ya itu dia makanya, ya. Jadi Bapak Gibran saat ini sedang di Banyuwangi. Kita doakan Bapak Gibran boleh kembali bertugas di tempat yang lainnya, itu dengan selamat, dengan sukses, dan juga boleh membantu pemerintahan Bapak Prabowo ini dengan baik. Wah, pastilah. Itu makanya gue bilang, tak apa salah Gibran sama orang ini. Sebetulnya nggak ada dosa Gibran sama orang ini, dosa bapaknya yang banyak menurut mereka. Ya kan, menurut mereka dosanya Bapak Joko Widodo yang terlalu banyak sama mereka. Karena apa? Karena mereka nggak dapatan. Selesai habis berkata, jabatan. Nggak perlu seorang profesor, nggak perlu seorang doktor, nggak perlu sebuah ijazah dari Universitas Yamaguchi di Jepang, ya, menganalisa dan juga memprediksi bahwasanya surat ini tidak akan lolos. Nggak perlu itu, ya. Opung Parmila begini pun juga bisa. Mari lihat surat pemakzulan. Udah terbaca. Makanya dibilang pemakzulan itu panjang prosesnya. Setelah itu anggota DPR yang setuju harus 2/3. 2/3. Ini satu pun gak ada yang setuju. Cemana itu Rocky Gerung? Cemana itu Pak Narko? Cemana itu? Yang lain. Aduh. Ya, jadi aku hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kita semuanya, ya. Kita dukung terus pemerintahan Bapak Prabowo Gibran, ya. Jadi untuk gerakan-gerakan seperti ini kita bisa baca, ya. Bapak AM Hendro Priyono mengatakan di mana ada kerusuhan, biasanya di situ ada intelijen asing masuk untuk memanfaatkan kerusuhan tersebut untuk merusak negara kita dari dalam. Hati-hati. Jadi ya masih diduga, ya. Petisi berarti ada asing. Setelah itu penolakan RUU TNI berarti ada pihak-pihak asing juga. Setelah itu Indonesia Gelap juga ada pihak asing. Kelihatan kan yang mendanai konten-kontennya para koruptor. Karena apa? Ya bisa jadi mereka juga menjadi kaki tangan dari pihak asing. Gitu. Kalaupun nggak kaki tangan ya mereka relasi. Karena apa? Karena mereka sama-sama ya ingin mengambil keuntungan dari masalah yang ada di bangsa ini. Tapi ya kalau saya bilang, ya kalau saya katakan, ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu masih sayang terhadap bangsa ini. Masih dijaga karena banyak ya rakyat kita masih berdoa untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Bapak Prabowo Gibran persiapkan diri 2029 harus Prabowo bersama juga negara Gibran 2 periode. Iya. Cepat kali gua kampanyekan pun. Terserah kalian. Nah, sekarang aku mau bilang sama kalian ya. Jadi ini seperti biasa aku hanya ingin mengingatkan bahwasanya Opung Parmila bersama dengan YouTuber Nusantara beserta dengan Bapak Prabowo Gibran akan bersama-sama ke IKN. Insya Allah mudah-mudahan. Ya,
Tapi enggak ya, kalau Bapak Prabowo Gibran itu masih sibuk lah. Jadi mungkin nanti bukan mungkin ya, rencananya ya Opung Parbelak bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara ya akan bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo berangkat bulan Juni ke IKN. Bulan Agustus. Sorry. Ya, bulan Agustus itu ke IKN. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah berkontribusi ya. Dan kalau bagi kalian yang masih ingin berkontribusi, di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA ya. Udahlah, sedikit aja, nanti dibilang ngimis-ngimis. Ya, cemana mau dibilang kalau kayak awal ini kan duduk salah berdiri salah. Apalagi nungging, lebih salah. Ya, itu aja dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelak kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama Prabowo lawan hoax untuk Indonesia tercinta. NKRI harga mati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan komentari yaitu tentang Mas Wapres. Nah, dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.